Selama aku pergi, tidak akan terjadi apa-apa kan pada bayi dan istriku tersayang? Max yang merasa gelisah bergegas menuju kamar tidur. Tiba-tiba, seseorang menghadang jalannya. Biasanya Max tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Tapi kali ini, dia tidak bisa sembarangan marah. Karena orang di depannya adalah Yang Mulia. Max merasa tegang menghadapi sosok yang merupakan guru yang dia hormati, sekaligus ayah mertua yang menyebalkan baginya. Ayah mertua, ada perlu apa di jam selarut ini? Meskipun Max menyindir halus apakah dia tidak mau pulang, Regis tetap tenang. Jubilian menyuruhku menginap di istana selama beberapa hari. Hah? Saat aku tidak ada, istriku melakukan kejahatan ini. Max merasa pusing mendengar kenakalan manis istrinya itu. Sial, makanya aku tidak mau pergi jauh-jauh. Setelah sempat menyalahkan istrinya yang kurang peka itu sebentar, Max mencoba menenangkan diri. Ya sudah, sepertinya kelinci kecilku sedang rindu ayahnya. Max pun memasang senyum palsu sambil bertekad dalam hati bahwa sebentar lagi dia akan membuat Jubel lebih mencari pelukan suaminya daripada ayahnya. Oh, kebetulan sekali. Saya memang mengkhawatirkan permaisuri, jadi saya merasa sangat tenang jika ayah mertua ada di sampingnya. Meskipun Max hanya berbasa basi, Regis menjawab. Saya sangat senang mendengarnya. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan untuk menumpang di sini dalam waktu lama. Melihat sikap tidak tahu malu dari gurunya itu, wajah Max hampir saja berkerut kesal. Maksudku itu cepatlah pulang. Tapi tentu saja dia tidak menunjukkan isi hatinya yang jujur. Max tersenyum paksa. Kalau begitu, karena sudah malam, saya akan pergi menemui permaisuri. Ayah mertua juga silakan beristirahat. Namun Max tetap tidak bisa pergi menemui Jubelian karena Regis menghalangi jalannya. Anda tidak boleh melakukan itu. Regis dengan wajah tampannya yang kini dihiasi senyum dingin berkata sambil mengeluarkan aura keberanian. Saya harus menjaga putri saya agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Jadi maksud Anda, saya adalah pengganggu bagi ketenangan jiwa Jubel. Max menelan kekesalannya dan memaksakan sebuah senyum. Ayah mertua, justru di saat seperti ini saya harus menunjukkan kasih sayang lebih, agar nanti istri saya tidak merasa diabaikan. Sekarang Jubel butuh saya di sampingnya. Namun Regis memotong perkataan itu dengan senyum sinis. Tidak, anak itu pasti sedang sangat menikmati waktu sendirinya sekarang. Mendengar suara Regis yang begitu tegas tanpa celah, Max hanya bisa mengenyitkan dahi. Ayah ada urusan mendesak dengan Max. Jadi ayah akan pulang terlambat. Tidurlah duluan. Mengingat pesan ayahnya, Jubelian sudah bersiap untuk tidur dan sedang berguling-guling santai di atas tempat tidur. Benar juga. Sesekali memang butuh waktu sendiri begini. Meski aslinya Jubel memang anak rumahan, tapi karena banyak hal yang terjadi sejak pagi tadi, rasanya dia lelah sekali. Ngomong-ngomong, apa ya yang mereka bicarakan? Rasa penasaran itu hanya lewat sebentar sebelum rasa kantuk menyerang. Sambil memejamkan mata, Jubel mengelus perutnya dan berbisik pada bayi di dalamnya. Selamat tidur sayang. Regis baru melepaskan Max saat hari sudah sangat larut. Sial, jam segini sih boro-boro mau ngobrol. Yang ada malah langsung tidur. Max menghela nafas panjang saat melangkah masuk ke kamar. Biasanya Jubelian selalu menyambutnya dengan wajah segar. Namun ini pertama kalinya sejak mereka menikah, Jubelian tidur lebih dulu. Max menatap wajah tidur Jubelian dan tanpa sadar tersenyum manis. Max mengecup pipinya, kemudian memeluk istrinya itu dan ikut terlelap dalam tidur yang nyenyak. Keesokan harinya, Max tercengang melihat pemandangan di depannya. Katanya aku harus menghargai waktu pribadinya, tapi dia sendiri malah... Jubel, apa rasanya pas di lidahmu? Iya ayah, kok ayah tahu makanan kesukaanku? Melihat Jubelian makan kue stroberi dengan mata berbinar-binar, benar-benar menggemaskan. Kalau dipikir-pikir, waktu kita kencan dulu juga sering makan kue stroberi. Max tersenyum kecil mengingat kenangan lama itu. Cara makannya yang belepotan krim pun masih sama. Tepat saat Max mengulurkan tangan untuk mengusap krim di sudut bibir Jubelian, Regis sudah lebih dulu mengusap sudut bibirnya. Makannya pelan-pelan saja, nanti tersedak.
Max melirik mertuanya dengan tatapan penuh amarah. Dia serius mau begini terus? Tugas mengusap krim di bibir istri seharusnya adalah hak prerogatif suami, tapi sang mertua telah menyerobot posisi itu. Baru saja ingin bertanya kapan mertuanya itu akan pergi, Max terdiam saat melihat wajah Jubilian yang menatapnya dengan bingung. Hampir saja aku kelepasan. Jubilian sedang dalam masa awal kehamilan. Dia tidak boleh memicu keributan dengan mertuanya di depan istrinya. Baiklah, aku akan bersabar. Toh orang yang akan bersamanya seumur hidup adalah aku. Namun saat Max sedang memantapkan hati, Regis berujar. Sepertinya sudah waktunya rapat pagi. Anda tidak berangkat yang mulia Kaisar? Melihat mertuanya seolah mengusirnya secara halus, Max hanya bisa menyeringai kecut. Ya, paling lama cuma sebulan. Waktu pun berlalu hingga perut Jubelian yang tadinya rata kini mulai membuncit. Jubel, apa ada yang ingin kamu makan? Mendengar pertanyaan lembut Max, Jubilian memeringkan kepalanya sejenak lalu tersenyum lebar. Tiba-tiba aku ingin makan waffle. Baru saja Max hendak memanggil pelayan dengan penuh semangat. Terdengar suara dari luar pintu. Dahi Max berkerut, sementara wajah Jubilian langsung cerah ceria. Regis masuk ke kamar membawa sesuatu. Dari aromanya yang manis dan gurih, Max sudah bisa menebak apa isinya. Hari ini tiba-tiba ayah ingat kalau dulu kamu pernah bilang ingin makan waffle. Mendengar suara lembut Regis, Jubilian tersenyum lebar dan mengangguk. Ayah memang yang terbaik. Menyaksikan itu, Max tanpa sadar mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sial, lagi-lagi didahului. Mertuanya itu sudah menginap di istana mendampingi Jubilian selama 2 bulan penuh di awal kehamilan. Bahkan setelah pulang pun, beliau masih sering bolak-balik ke istana dan selalu membawa makanan yang sedang diinginkan Jubilian, seolah punya indera keenam. Pantas saja Jubil sering mencari ayahnya terus, meskipun aku sudah berusaha keras. Saat Max sedang menatap Regis dengan sinis, seseorang menyodorkan sepotong waffle ke mulutnya. Melihat Jubilian yang tersenyum manis sambil memegang garpu, amarah Max langsung lurus seketika. Dia benar-benar menggemaskan, mana mungkin aku bisa marah. Tepat saat Max melahapnya, sepertinya rasanya enak sekali ya. Regis tersenyum, tapi tatapannya terlihat tidak senang. Max membalas dengan senyum santai. Iya, enak sekali ayah mertua. Melihat tatapan tajam dan mematikan dari gurunya itu, Max merasakan secercah kemenangan. Malam itu, Max sedang memijat bahu Jubilian yang kaku. Bagaimana? Sudah mendingan? Rasanya pegal, sakit sekali. Bahkan saat perintih manja pun, istrinya tetap terlihat imut. Baru saja Max hendak mencium pipinya, dia pun tersentak. Ada orang di luar jendela. Merasakan kehadiran tamu tak diundang, Max tersenyum pada Jubilian. Aku ambilkan obat yang bagus untuk nyeri otot dulu ya. Tidak apa-apa. Max, kan sudah kubilang jangan lewat jendela. Mengabaikan helaan nafas istrinya, Max keluar lewat jendela dan merasakan sosok itu bergerak cepat. Dia menyuruhku mengikutinya. Tak lama kemudian, Max tiba di tempat latihan pribadi yang dulu sering dia gunakan untuk bertemu dengan Regis secara rahasia saat masih menjadi putra mahkota. Ada apa ayah mertua? Regis melempar pedang latihan ke arah Max. Saat Max menangkapnya dengan bingung, Regis tersenyum tipis. Sudah lama kita tidak berlatih tanding. Max pun menyeringai. Saya tidak akan menolak. Kedua pedang itu beradu dengan sengit. Meski gerakannya terlihat kasar dan bertenaga, wajah keduanya entah mengapa tampak lega. Setelah duel hebat layaknya badai itu usai, kemampuan Anda masih belum berkarat, guru. Mendengar panggilan guru dari muridnya, Regis pun terkekeh. Kemampuanmu justru makin meningkat. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Meski beban di hati sudah sedikit berkurang lewat pedang, masih banyak hal yang belum terucap. Regis menunduk sedikit lalu membuka suara. Sepertinya selama ini aku membuatmu merasa sesak. Iya, sejujurnya memang terasa sangat menyesakkan. Regis tertawa kecil mendengar jawaban jujur tanpa ragu itu. Ya, aku akui aku memang berlebihan.
Garis wajahnya yang tampan kini menyiratkan rasa pahit. Hatiku terasa berat karena selama ini aku tidak bisa menjadi ayah yang baik baginya. Jadi setidaknya kali ini aku ingin memberikan yang terbaik untuknya. Max terdiam sejenak mendengarkan ketulusan gurunya itu lalu tersenyum. Kalau begitu, teruslah berikan yang terbaik sekarang. Saya pun akan melakukan yang terbaik agar tidak menyesal di kemudian hari. Baiklah, mari kita sama-sama berusaha agar tidak ada penyesalan. Setelah itu, keduanya justru seperti berlomba-lomba menghujani Jubelian dengan kasih sayang. Jubel, ayah bawakan tart stroberi kesukaanmu. Dan aku bawakan minuman untuk menemanimu makan tart itu. Meski Jubelian mengeluh berat badannya naik, tapi kamu tetap cantik kok, malah makin menggemaskan. Benar, saat hamil kamu harus makan nutrisi yang cukup. Wajar kalau berat badan bertambah. Rayuan maut dari dua pria itu akhirnya membuat Jubelian luluh. Waktu berlalu hingga hari persalinan pun tiba. Melihat tubuh Jubelian yang mungil harus menopang perut yang besar dan tampak berat, Max selalu merasa khawatir setiap kali melihatnya. Jubel, kamu benar-benar tidak apa-apa? Iya, aku merasa sesak kalau terus-terusan di dalam kamar. Max tersenyum pasrah dan mengulurkan tangannya. Kalau begitu, saya akan mengawal Anda dengan aman yang mulia permaisuri. Baiklah, ini sebuah kehormatan yang mulia Kaisar. Saat pasangan itu sedang berjalan santai di taman sambil mengobrol mesra, tiba-tiba Jubelian terhuyung sambil memegangi perutnya. Wajah Max langsung pucat pasi. Ada apa? Kenapa? Perutku sakit. Tubuh mungil itu tidak sanggup lagi berkata-kata dan mulai merosot jatuh. Max dengan sigap menangkap dan menggendong istrinya. Dokter istana, Marilyn, dan dukun beranak yang berpengalaman segera masuk ke dalam kamar. Max yang menunggu di luar merasa mulutnya kering karena cemas. Dia adalah seorang transenden dan juga kaisar. Dia pikir dia tidak akan pernah kehilangan Jubelian yang selalu dia jaga. Namun, melihat wajah pucat Jubelian yang menangis kesakitan tadi, Max dilingkupi ketakutan yang luar biasa dalam. Saat itulah, suara tegas itu menyentak kesadaran Max. Dia menoleh dan melihat Regis yang sudah berdiri di sana entah sejak kapan. Anda sudah datang? Bagaimana dengan Jubelian? Apa dia baik-baik saja? Itu... Max menggigit bibirnya, tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Di saat ketakutan itu memuncak, tangan sang mertua mendarat di bahunya. Anak itu kuat, jangan khawatir, dan dampingilah dia di sisinya. Jangan sampai menyesal sepertiku. Max teringat suatu kali saat Regis masih menjadi gurunya. Dia pernah bercerita, di hari istrinya melahirkan, saat dia berlari setelah mendengar kabar itu, dia sudah selesai melahirkan sendirian. Gurunya terus menyesal karena tidak bisa mendampingi istrinya saat itu. Orang bilang anak akan tumbuh dengan melihat punggung orang tuanya. Tapi karena ibunya meninggal muda dan ayahnya bukan orang yang benar, Max tidak pernah mengerti apa artinya meneladani orang tua. Namun pria inilah yang terus memberi pelajaran bagi Max saat dia masih menjadi pemuda yang dingin. Tanpa disadari, semua tindakan manis Max kepada Jubelian selama ini adalah hasil belajar dari cerita-cerita gurunya itu. Sepertinya seumur hidupku akan terus hidup dengan melihat punggung Anda. Setelah keheningan sejenak, Max menjawab dengan penuh rasa hormat. Baik, ayah. Selama proses persalinan, Max terus berada di sisi Jubelian, menggenggam erat tangannya. Meski kesadarannya samar karena rasa sakit yang luar biasa, Jubelian merasa tenang karena tahu Max ada di sampingnya. Setelah perjuangan panjang, Jubelian akhirnya melahirkan dengan selamat. Mereka dikaruniai bayi kembar sepasang, seorang putri dan seorang putra. Melihat Jubelian selamat dan kini memiliki dua anak sekaligus, mata Max berkaca-kaca. Sayang, terima kasih sudah berjuang. Terima kasih karena kamu selamat. Selama 10 jam, Max tidak makan apapun dan terus berjaga di sisi istrinya. Penampilannya terlihat sangat kuyuh dibandingkan biasanya. Jubelian tersenyum lemah dan meraih tangan suaminya. Gara-gara aku, tanganmu sampai memar begini. Tidak apa-apa, ini tidak ada apa-apanya dibanding perjuanganmu.
Maafkan aku karena tidak bisa menanggung rasa sakitmu. Jubilian menggeleng pelan. Awalnya aku takut sekali, tapi karena kamu terus memegang tanganku, aku bisa bertahan. Terima kasih sayang. Tidak lama kemudian, seorang pelayan berbisik pelan. Apakah saya harus mempersilahkan Du Floyen masuk? Beliau tampak sangat gelisah di depan pintu sejak tadi. Max tertawa kecil mendengarnya. Tadi di depanku berlagak tegar. Ternyata beliau sangat khawatir. Max pun mengangguk. Ya, suruh beliau masuk. Regis melangkah masuk dengan wajah kaku. Namun saat melihat wajah putrinya yang tampak pucat dan lelah, hatinya terasa remuk. Jubilian menatap ayahnya dan tersenyum. Seketika, pertahanan Regis pun runtuh. Bayi kecilku yang dulu, sekarang sudah menjadi orang tua. Dia merasa sangat bangga dan bersyukur Jubilian tumbuh dengan begitu baik, meski dia merasa belum memberikan banyak hal sebagai ayah. Dengan suara bergetar menahan emosi, Regis pun berujar pelan, "Kamu benar-benar sudah bekerja keras." Melihat wajah ayahnya yang tampak emosional, hati Jubilian pun terasa hangat.